Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada episode kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto lahir di desa Bungkur, Madiun, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 1882. Hos Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara. Ia dibesarkan dalam keluarga bangsawan. Karenanya ia berhak untuk menyandang gelar Raden Mas. Namun dalam pergaulan kehidupan di masyarakat, gelar bangsawannya sering ditinggalkan agar bisa berbaur dan berhubungan lebih akrab dengan masyarakat. Ia dilahirkan dari keluarga terhormat karena kalau ditinjau dari garis keturunannya yang mengalir darah bangsawan dan ulama. Buyutnya, Kiai Hasan Besari, merupakan ulama karismatik, pemilik dan pengasuh pesantren Tegal Sari di Ponorogo. Sedangkan ayahnya adalah seorang raden yang bekerja sebagai pangrepraja dengan pangkat wedana di daerah Kleco, Madiun. Hos Cokro Aminoto menamatkan pendidikan pertamanya pada tahun 1897 di Sekolah Rakyat Pemerintah Hindia. Atas permintaan orang tuanya, Hos Cokro Aminoto setuju untuk melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atau Sekolah Calon Pegawai Pemerintah Bumi Putra di Magelang, Jawa Tengah. Karena tradisi di kalangan pegawai pemerintahan biasa memasukkan anak-anaknya ke Osvia. Orang tua berharap selesai mengikuti pendidikan di Osvia, anaknya bisa menjadi pegawai pemerintahan sehingga kesejahteraan hidup keluarganya akan terjamin. Setelah lulus dari Osvia pada tahun 1902, 3 tahun kemudian atas perintah pemerintah Hindia, Hos Cokro Aminoto mendapat pekerjaan sebagai juru tulis patih di Ngawi. Bahkan sempat menjadi patih, namun kemudian ia berhenti karena lingkungan pekerjaannya yang tidak bersahabat, di mana ia merasa kebebasannya dirampas oleh orang Hindia dengan penghormatan yang berlebihan, baik yang di bawah ataupun di atas jabatannya. Kemudian ia pergi ke Semarang pada tahun 1905. Di sini ia bekerja di pelabuhan sebagai kuli yang bertugas membongkar dan menaikkan barang. Setelah merasa cukup merasakan pekerjaan sebagai kuli pelabuhan, ia pergi ke Surabaya untuk mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Ia memilih untuk bekerja sebagai tenaga administrasi pada perusahaan dagang firma. Pada saat di Surabaya, Hos Cokro Aminoto memiliki murid seperti Soekarno, Kartosuwiryo, Abi Kusno, Alimin, dan Muso. Bahkan Soekarno yang kemudian hari menjadi Presiden Republik Indonesia pertama pernah menjadi menantu dari Cokro Aminoto. Beberapa murid Cokro Aminoto memiliki pandangan politik yang berbeda dalam perkembangan pemikiran serta ideologi politik yang dianutnya. Soekarno sangat dipengaruhi dan kemudian mengembangkan ajaran nasionalisme. Kartosuwiryo menganut ajaran fundamentalisme Islam, sementara Alimin dan Muso mengembangkan ajaran komunisme. Hos Cokro Aminoto bergabung dengan Syarikat Dagang Islam di Surabaya pada Mei 1912. Karena keterbukaan pengurus Syarikat Dagang Islam inilah yang membuat ia tertarik untuk bergabung dan menjadi ketua pada cabang Syarikat Dagang Islam di Surabaya. Setelah mengadakan Kongres Syarikat Dagang Islam di Surabaya pada tahun 1912, nama Syarikat Dagang Islam dirubah menjadi Syarikat Islam. Dengan dirubah nama organisasi tersebut, otomatis konsep ikut berubah menjadi sosial politik. Lewat kongres tersebut, Hos Cokro Aminoto terpilih menjadi Ketua Syarikat Islam hingga akhir hayatnya.
Cokro Aminoto merupakan tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Sarekat Islam. Besarnya pengaruh Cokro Aminoto dalam Sarekat Islam dapat terlihat dari bagaimana kader-kader partai tersebut memperlakukannya sebagai tokoh karismatik yang amat dihormati dan diidolakan kaum partai. Di bawah kepemimpinan host Cokro Aminoto, Sarekat Islam semakin membesar. Mereka membentuk sentral Sarekat Islam dan kemudian membentuk cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia. Pada tanggal 18 Maret 1916, sentral Sarekat Islam diakui oleh pemerintah Belanda. Dengan timbulnya pengakuan dari pihak pemerintah Belanda ini, pendukung-pendukung Sarekat Islam pun bertebaran dan semakin intensif mengadakan pertemuan-pertemuan politik. Sentral Sarekat Islam melakukan kongres pertamanya pada tahun 1913 di Surabaya yang dinamai Kongres Nasional Sarekat Islam. Istilah nasional digunakan untuk menjelaskan bahwa Sarekat Islam mencita-citakan adanya satu nasional bagi penduduk asli Indonesia. Dengan demikian, gerakan Sarekat Islam lebih meningkatkan ke arah mempersatukan bangsa Indonesia sebagai satu bangsa. Pada tahun 1917, Sarekat Islam menggelar kongres di Batavia. Hasil kongres secara aklamasi menuntut kemerdekaan ke pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Belanda memberikan antisipasi dan rintangan yang serius pada Sarekat Islam, yaitu dengan jalan memasukkan ideologi komunis ke Indonesia untuk infiltrasi terhadap Sarekat Islam. Akibat peristiwa tersebut, Sarekat Islam kemudian pecah menjadi dua aliran. Satu, Sarekat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun yang berasaskan sosial komunisme dan berpusat di Semarang, dan yang kedua yakni Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh Agus Salim yang berasaskan kebangsaan dan keagamaan dan berpusat di Yogyakarta. Dampak perpecahan tersebut tampak telah meningkatkan rasa permusuhan di kedua belah pihak. Persaingan antar cabang-cabang Sarekat Islam dan cabang-cabang Sarekat Rakyat telah menyeret PKI ke dalam lingkungan yang keras dan semakin radikal. Akhirnya PKI tergelincir dalam sebuah pemberontakan kepada organisasi ini, tidak dapat memutuskan apakah harus membubarkan Sarekat Rakyat yang jumlah pengikutnya dari kelas proletar semakin bertambah banyak. Suasana yang tidak menguntungkan bagi pergerakan nasional berlangsung lama dan berlarut-larut. Gerakan kiri terjebak ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan, lebih-lebih setelah Semaun mengalami nasib yang tragis, yaitu dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda karena menyerukan pemogokan buruh pada tahun 1923. Pecahnya Sarekat Islam terjadi setelah Semaun dan Darsono dikeluarkan dari organisasi. Hal ini ada kaitannya dengan desakan Abdul Muiz dan Agus Salim pada Kongres Sarekat Islam pada tanggal 6 sampai 10 Oktober 1921 tentang perlunya disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Anggota Sarekat Islam harus memilih antara Sarekat Islam atau organisasi lain dengan tujuan agar Sarekat Islam bersih dari unsur-unsur komunis. Pada tahun 1920, Sarekat Islam mengeluarkan peraturan disiplin partai di mana anggota dari suatu perkumpulan partai lain tidak boleh merangkap menjadi Sarekat Islam. Untuk anggota Sarekat Islam ini berarti mereka harus memilih antara keanggotaan Sarekat Islam atau mereka keluar dari Sarekat Islam. Keputusan mengenai disiplin partai diperkuat lagi dalam Kongres Sarekat Islam pada Februari 1923 di Madiun. Dalam Kongres Cokro Aminoto memusatkan tentang peningkatan pendidikan kader Sarekat Islam dalam memperkuat organisasi. Pada Kongres Sarekat Islam tahun 1929 menyatakan bahwa tujuan perjuangan adalah mencapai kemerdekaan nasional. Karena tujuan yang jelas itulah Sarekat Islam ditambah namanya dengan Indonesia sehingga menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Cokro Aminoto meninggal di Yogyakarta pada 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun setelah jatuh sakit
mengikuti Kongres Syarikat Islam di Banjarmasin dan dimakamkan di Pekuncen, Yogyakarta.